Segera kita ikuti Galeri City Guide, program komunikasi bisnis di Radio City Guide FM. City Guide 101 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, senang sekali saya Yola Octavia bisa kembali menyapa Anda. Kita masuk dalam podcast Galeri City Guide. Nah, kita bakal ngobrol soal hal yang memang lagi ramai diperbincangkan, apalagi kalau di kalangan generasi muda sekarang ini lagi sering-seringnya burnout, lagi seringnya anxiety ya bahasa anak sekarang, dan isu-isu mental health lainnya. Jadi memang belakangan kawan, isu mental health ini menjadi perhatian besar, terutama di lingkungan generasi muda. Banyak yang terlihat mungkin kalau kuliah baik-baik aja gitu ya, tapi sebenarnya di belakang bisa jadi dia lelahnya tuh lelah yang berlebihan, cemas berlebihan, bahkan sampai kehilangan arah hidup. Di tengah situasi itu muncul pertanyaan penting, apakah pendidikan hari ini hanya mengejar nilai dan juga gelar saja, atau juga bisa membentuk ketenangan batin, adab, dan keberkahan ilmu. Nah, kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan narasumber kita dari Universitas Islam Raden Rahmat, Malang, yaitu Wakil Rektor 2 Unira Malang, RR Hesti Setio Diah Lestari, MPSI, psikolog. Sudah bersama dengan Bu Hesti. Halo Bu Hesti. Halo, selamat siang Mbak Yolanda. Selamat siang, kabar sehat Bu Hesti? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Bu di Unira sekarang? Lagi giat apa? Iya, kita lagi fokus untuk penerimaan mahasiswa baru dan kegiatan akademik serta kegiatan non-akademik lainnya. Oke, berarti sekarang lagi pembukaan untuk penerimaan mahasiswa baru ya? Iya, betul. Oke, nanti kita spill di belakang ya untuk proses penerimaannya, dan kalau mau daftar di Unira kira-kira di mana gitu ya? Baik, siap. Oke, untuk awalan ini kita bahas dulu soal yang tadi kita sempat highlight adalah soal mental health kawan. Dah, Bu Hesti boleh dijawab dulu nih, kenapa generasi muda saat ini lebih rentan stres, rentan anxiety, tadi seperti yang saya bilang, rentan burnout gitu? Iya, karena memang perkembangan zaman sekarang ini adalah mereka memiliki situasi yang sangat berbeda, di mana tantangan teknologi, kemudian tekanan sosial yang cukup tinggi, juga adanya banyak tuntutan sosial, ini menyebabkan mereka banyak mengalami kecemasan atau anxiety. Nah, inilah yang akhirnya jika memang tidak bisa dikelola dengan baik, menyebabkan mereka mengalami stres atau kecemasan pribadi yang menyebabkan sosial. Oke, jadi ada PR terkait dengan kemampuan mengelola emosi, begitu? Iya, betul Mbak Yolanda. Oke, gimana? Sebesar apa itu tantangannya Bu untuk mewujudkan mahasiswa yang dia sehat secara mental juga tapi tetap berprestasi secara akademik? Iya, gangguan emosional yang kebanyakan disebabkan oleh anxiety ini memang butuh tata kelola yang baik. Artinya jika mereka tidak bisa mengelola, mereka akan mengalami burnout ya, kemudian mengalami capek secara psikologis dan capek mental tentunya. Pada akhirnya hal ini akan menyebabkan individu mengambil jarak atau menutup diri dengan lingkungan. Biasanya kami menyebutkannya adalah withdrawal psychology. Nah, untuk bisa mengantisipasi atau melakukan penanganan terhadap hal seperti itu, perlu dikenalkan bagaimana cara mengelola stres. Itu yang satu. Jika memang dirinya memiliki kesadaran yang cukup untuk meminta bantuan bahwa oh ya, saya ini ternyata sudah burnout, saya ini sudah stres, saya butuh bantuan untuk menyelesaikan ini. Nah, kampus juga menyediakan sarana ini. Atau jika memang seseorang ini tadi tidak mampu menyelesaikan dirinya, maka pihak keluarga atau orang terdekat ini juga menjadi alat bantu atau person yang bisa mendampingi mereka menyembuhkan gangguan psikologisnya ini. Jika mereka melalui treatment yang dilakukan secara bertahap dan spesifik secara psikologi, kemudian mulai muncul kepercayaan dirinya, maka dia akan mulai siap untuk mengupgrade dirinya dan memunculkan potensi-potensi dirinya yang lain. Luar biasa, jadi Unira memfasilitasi itu semua ya? Iya, betul Mbak Yolanda. Nah, kadang kalau kita lihat orang sekarang tuh mereka berpendidikan tinggi begitu, tapi hidupnya nggak tenang nih Bu Hesti. Apa yang sebenarnya hilang dari pendidikan kita? Ya, pendidikan tinggi itu adalah memberikan kemampuan berpikir secara struktural. Ya, jadi mereka diajari berpikir secara runut, mereka paham keilmuan. Tetapi jika tidak diimbangi dengan kemampuan mental atau kematangan mental, mengelola emosi, mengelola kondisi aspek psikologisnya, itu akan membuat mereka masih berada pada titik anxiety. Nah, anxiety ini tidak memandang bahwa seseorang ini punya skill atau tidak, tetapi titik tekannya adalah lebih kepada bagaimana mengelola dirinya dengan baik.
Pada dasarnya aspek psikologis ini didasarkan pada kemampuan seseorang memiliki kecukupan kebutuhan dalam aspek psikologi. Kalau kita bicara melalui teorinya Maslow, ada 5 kebutuhan hierarki manusia. Jadi mulai dari pemenuhan fisik, kemudian perasaan dilindungi, perasaan rasa aman, perasaan dicintai dan disukai. Nah, jika 4 aspek ini terpenuhi, maka dia akan bisa melakukan yang namanya aktualisasi diri. Nah, maka seseorang yang sudah berilmu dan memiliki aktualisasi diri yang cukup, itu akan bisa membangun dirinya menjadi lebih baik tanpa ada faktor kecemasan tadi. Nah, itu dia. Dan ini menjadi PR juga nih Bu Hesti. Kadang orang itu hanya mengejar gelar, tapi jarang membahas soal keberkahan ilmu di balik itu. Yang penting selesai aja deh, yang penting lulus dulu gitu. Itu gimana tuh Bu? Iya, kenapa begitu? Karena mereka fokusnya pada dirinya, self-center. Jadi yang penting saya belajar, yang penting saya jadi. Tapi dia tidak bisa tahu bahwa manfaat dari ilmu itu seharusnya tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga lingkungan, kan, karena dalam lingkungan sosial itu dikatakan seseorang sehat jiwa, lahir dan batin itu adalah satu, dia selesai dengan dirinya supaya dia bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, tujuannya di sana. Oke, nah dalam tradisi pendidikan Islam juga ini di-highlight bahwa adab itu lebih penting daripada ilmu. Gimana tanggapan Bu Hesti? Iya, saya sangat setuju dengan itu. Karena kalau seseorang memiliki adab dan attitude yang baik, dia akan bisa membawa dirinya dengan lebih baik dan memberikan berkah serta manfaat kepada lingkungan. Luar biasa. Nah, ini sebagai kampus yang berbasis dengan nilai keislaman, Unira ya. Bagaimana membangun lingkungan belajar yang sehat di sana, memastikan juga mahasiswanya berprestasi akademik, termasuk juga untuk adabnya sendiri. Iya, dari sisi akademik kami secara runut dan secara struktural ini sudah membangun pola belajar mengajar sesuai dengan sistem yang ditentukan dari Kemendikti. Nah, dari aspek sosialnya adalah universitas juga membentuk tim satgas yang tujuannya adalah melakukan pendampingan sosial dan juga psikologis kepada seluruh mahasiswa agar mereka terhindar dari kasus-kasus kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, kemudian kekerasan psikologis dan juga kekerasan seksual. Oke, nah tadi sempat di-spill juga di awal kalau sekarang Unira ini lagi buka penerimaan mahasiswa baru dengan tadi jaminan kalau di sana kalau berkuliah itu pasti lingkungannya nyaman, sehat gitu Bu ya. Pasti banyak yang tertarik untuk daftar. Gimana cara daftarnya? Iya, amin. Terima kasih. Saya juga berharap semoga di lingkungan wilayah kabupaten khususnya dan Semalang Raya, bagi yang tertarik dan berminat untuk kuliah di Unira Malang. Dan untuk pendaftarannya silahkan nanti bisa melihat di website kami, ada di website uniramalang.ac.id atau juga bisa di pmbuniramalang.ac.id. Oke, semuanya lengkap di sana Bu ya informasinya untuk pendaftaran. Iya, betul. Oke, sampai kapan? Boleh di-spill juga Bu? Insya Allah kami sudah jalan dalam bulan ini dan akan sampai dengan 3 bulan ke depan. Jadi kalau ingin dapat diskon yang banyak di Unira, silahkan cepat-cepat daftar sebelum 3 bulannya berakhir. Jadi buruan daftar ya, bisa langsung ke websitenya Unira Malang tadi. Oke, itu kawan bincang kita bersama dengan Bu Hesti. Hari ini tadi highlightnya adalah pendidikan sejatinya bukan hanya tentang gelar dan juga pekerjaan, tetapi juga tentang membentuk manusia yang tenang, beradab, dan membawa manfaat bagi sesama. Terima kasih sekali lagi Bu Hesti atas waktunya. Hari ini sudah bincang dengan City Guide FM. Semoga nanti kita bisa kembali diskusi ya di lain kesempatan. Siap, sama-sama Mbak Yolanda. Oke, sehat selalu Bu Hesti. Itu dia kawan bincang kita bersama dengan Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Tadi soal mental health, adab, dan juga keberkahan ilmu. Saya Yola Oktavia pamit undur diri. Sampai jumpa kembali.